Di tengah angka-angka besar yang jarang dipahami publik, ada satu momen yang membuat ekonomi Indonesia kembali jadi sorotan. 281 triliun rupiah bukan hilang, bukan dikorupsi, tapi dipindahkan lagi. Pemerintah memutuskan mengembalikan dana kas negara senilai 281 triliun rupiah ke sistem perbankan nasional melalui bank-bank himbara. Langkah ini disebut untuk satu tujuan: menjaga likuiditas, menggerakkan kredit, dan menstabilkan ekonomi. Tapi bagi sebagian pengamat, ini bukan sekedar kebijakan teknis. Ini adalah perputaran uang negara dalam skala raksasa yang terus berpindah antara Bank Indonesia, kas negara, dan bank-bank BUMN. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Apakah ini efisiensi atau hanya rotasi angka di sistem yang sama? Di atas kertas, 281 triliun rupiah itu bisa menghidupkan kredit, UMKM, dan konsumsi. Tapi di lapangan, realitas sering tidak secepat angka di layar statistik. Uang ada di sistem, namun tidak selalu terasa di saku masyarakat. Istilah ekonomi pintar sering dipakai. Stabilitas terjaga, inflasi terkendali, likuiditas aman. Namun pintar dalam ekonomi bukan hanya soal stabilitas makro. Ia juga soal efektivitas distribusi. Di satu sisi, pemerintah dan otoritas keuangan melihat ini sebagai manajemen likuiditas modern. Dana dipindahkan untuk mencegah uang mengendap, agar bank tetap agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, setiap perpindahan besar selalu menimbulkan pertanyaan yang sama: siapa yang benar-benar diuntungkan? Karena bagi masyarakat, indikator bukan triliunan di laporan, tapi apakah pinjaman lebih mudah? Apakah usaha lebih hidup? Dan apakah daya beli naik? Ekonomi Indonesia tidak sederhana untuk dinilai pintar atau tidak pintar. Ia adalah sistem besar yang bergerak antara kebijakan, perbankan, dan realitas sosial. 281 triliun rupiah bukan angka kecil. Tapi pertanyaan yang lebih besar dari itu tetap menggantung. Apakah uang sebesar itu membuat ekonomi lebih hidup, atau hanya lebih rapi di laporan?